warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Ketua Pelaksana di acara Muhafalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya sudah pernah ikut Muhafalah atau seperti apa? Sebelumnya sudah pernah ikut Muhafalah, diawali diklat 1 mungkin sampai diklat akhir. Berarti udah berapa tahun kira-kira? Kalau untuk tahunnya sendiri mungkin saya bergabung di Muhafalah cukup dibilang singkat, sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu ya, kalau biasanya di setiap kampus tuh pasti ada seperti Muhafalah seperti ini ya, di mana di dalamnya itu terdapat mahasiswa-mahasiswi yang sangat cinta sekali kepada alam. Bagaimana? Ya, kalau misalkan menurut saya sendiri pasti di setiap kampus ada UKM, unit kegiatan mahasiswa yang tujuannya mungkin lebih kepada mendaki, memelihara alam dan lain sebagainya. Nah, untuk di kampus TIP Bandung itu sendiri ada UKM Muhafalah Jirim. Muhafalah Jirim itu singkatan dari mahasiswa pecinta alam jiwa rimba, yang dipelopori atau didirikan mungkin oleh Ustadz Roni Nugraha, dosen TIP Bandung juga. Wah, Masya Allah nih, saya pernah beberapa kali kalau misalkan beliau menyampaikan materi tentang Muhafalah, tentang berkaitan dengan Muhafalah, wah subhanallah sekali gitu cara penyampaiannya gitu kan. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Tadi kelewat ya namanya ya. Dengan AA. Nama saya Muhammad Matin. Muhammad Matin ya, biasa dipanggil Matin. Matin atau Kang Matin ya. Seperti itu. Nah itu, jadi beliau ini ternyata menjadi ketua di salah satu acara Muhafalah. Iya, kebetulan saya itu kalau misalkan di Tashkil atau di bidang pendidikan itu sebagai koordinator, dan sekarang itu lagi ada acara di Klatsar pendidikan dan latihan dasar Muhafalah Jirim di Klat pertama, dan kebetulan saya yang menjadi ketua pelaksananya. Diklat ini selama berapa hari? Nah, kalau untuk diklat yang pertama itu 1 hari lebih. 1 hari lebih. Iya, 1 hari lebih, bisa dibilang seperti itu. Ya. Jadi di situ, maaf nih. Jadi di situ ada kayak perekrutan? Ya, tujuan daripada diklat SAR itu sendiri, yang pertama kan untuk meregenerasi, yang kedua untuk membentuk regenerasi supaya bisa loyal total terhadap organisasi. Dan mungkin dari proses diklat SAR itu sendiri bukan hanya meregenerasi, tetapi mengajarkan juga bahwa manusia itu harus bisa menjaga alam, merawat alam dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang dia itu cinta kepada alam, dia suka mendaki, tapi dia tidak memelihara kelestarian alam. Bagaimana? Ya, nah di Muhafalah itu sendiri diajarkan bahwa ketika kita mendaki bukannya sebatas mendaki, tetapi kita juga menjaga lingkungan, menjaga alam dari sampah mungkin dan sebagaimana yang di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa kita itu harus bertafakur alam, itu mendekatkan diri kepada Allah melalui alam. Oke, baik. Di acara pertama ini nih kan 2 hari kan? Ya, sesudah hari kan berarti kan. Di hari pertama ini apa saja sih acara-acaranya gitu? Nah, kalau untuk diklat SAR pertama yang biasa dibilang itu in-house, yang pertama itu ada materi, mungkin ya ada 5 materi. Yang pertama itu sejarah dari Muhafalah itu sendiri, yang kedua ada materi survival, dan yang ketiga ada materi peta, membaca peta, dan yang kelima ada materi mendekatkan diri dengan Muhafalah, dan mungkin seterusnya ada materi selama beberapa hari. Dari jam berapa itu? Nah, kalau untuk mulainya itu tadi dari jam 4 pembukaan, dan hari ini Sabtu ada 2 materi.
yaitu sejarah Mahapala dan juga survival. Tadi kan selain perekrutan, mengapa yang alumni dilibatkan untuk hadir di dalam acara ini? Kenapa alumni dilibatkan? Karena itu sebagai apa ya? Sebagai tali kita menjaga silaturahmi. Jadi maksudnya walaupun sudah lulus di STIP ini, kita masih bisa untuk bersilaturahmi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya acara mendaki-mendaki gitu, alumni ikut nggak sih biasanya? Ada yang ikut, ada yang juga tergantung gimana bisa atau enggak. Biasanya ada yang mau ikut juga, tapi mungkin terhalang beberapa hal ya. Iya. Kebanyakan karena kesibukan juga, iya. atau mungkin karena hal-hal yang lain, tapi masih bisa untuk bersilaturahmi. Iya, alhamdulillah. Harapan-harapan nih dari Muhammad Matin ini apa nih dari organisasi kedepannya gitu Mahapala ini? Ya, kalau misalkan disebut harapan ya, saya ingin gitu Mahapala ini maju mungkin ya. Terutama kan Mahapala itu bukannya sekedar mahasiswa pecinta alam kemudian mendaki. Di situ ada hal yang lebih esensial dan yang lebih penting daripada itu semua, bahwa di Mahapala itu diajarkan untuk mengaji dan mengabdi. Oke, baik. Masih ada kayak kalau misalkan acara mendaki terus pas malam itu ada kayak acara renungan. Masih ada seperti itu atau enggak? Karena sebelumnya ada. Kalau sekarang bagaimana? Apa kalau di baru lagi gitu? Ada terobosan baru seperti apa? Ya, nah mungkin kalau misalkan dari pengalaman teteh mungkin tadi kan ada sebatas sebagai apa ya, acara refleksi atau perenungan. Nah kalau misalkan sekarang mungkin ada acara yang berjudul itu mendekatkan diri bersama Mahapala. Nah itu juga sebagai bentuk refleksi gitu teh, bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Mahapala diri. Oke, baik. Untuk perekrutan sendiri gimana sih jumlahnya untuk saat ini? Kalau untuk jumlah saya tidak bisa menyebutkan spesifik. Dan itu dari semua apa jurusan? Ya, ada semua jurusan. Semua jurusan ada ikut. Ya. Kayaknya perlu diwawancara juga ya. Boleh. Kenapa mereka berminat untuk masuk Mahapala? Ya, boleh, bisa. Nah itu juga mungkin apa ya, sebagai analisis mungkin ya, buat apa alasan mereka masuk organisasi. Apakah mereka masuk organisasi itu untuk kesenangan pribadinya, ataukah mereka ingin menghidupkan organisasi untuk bermanfaatan orang lain? Kalau dari Muhammad Matin sendiri gimana? Kenapa nih tertarik untuk masuk ke Mahapala sementara ada yang lainnya gitu? Kalau misalkan dari saya sendiri gitu teh, saya kan seorang mahasiswa. Nah tadinya saya tuh mau kupu-kupu kuliah pulang, tetapi setelah saya merefleksikan diri, merenungkan bahwa organisasi itu penting, karena di dalam suatu organisasi kita bisa mendapatkan pandangan-pandangan. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita ya, karena tadi sempat terpotong karena memori penuh. Nah, tadi kan acara mulainya jam berapa? Setengah 4. Harusnya mulai acara itu setengah 4, karena ada kendala, jadi mulainya jam 4 buat pembukaan. Jadi jam 4 itu pembukaan sampai jam 5. Sampai jam 5 kurang lebih. Kemudian nanti dilanjutkan lagi. Nah, dilanjutkan dengan materi. Jam 5 sampai? Jam 5 sampai jam 6. Sampai jam 6. Katanya malam ada alumni sini. Jam berapa itu kira-kira? Insya Allah malam Ba'da Isya ya sekitar jam 8. Insya Allah ada alumni. Jam 8. Ya. Itu nanti yang hadir siapa saja? Kalau untuk yang hadir kita gak tahu ya teh, tergantung mereka ada kendala apa juga. Cuman ketika itu udah disampaikan dan diundang semua alumni. Semua alumni. Tapi di situ ada anggota juga. Oke, baik. Amatin mungkin mau ada yang disampaikan tentang Mahapala atau alumni gitu. Silakan. Yang ingin saya sampaikan
sampaikan mungkin buat saya pribadi mungkin ini ketika menjadi seorang mahasiswa otomatis berada dalam ruang lingkup akademisi dan mungkin kewajiban mahasiswa juga bukan hanya untuk berkuliah tetapi menghidupkan organisasi-organisasi yang ada di kampus baik internal maupun eksternal, karena dengan berorganisasi itu kita dapat mengetahui pandangan-pandangan yang lain dan dari situ mungkin akan terbuka cakrawala ilmu pengetahuan yang ada dalam diri. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah itulah yang bisa kita share ya buat teman-teman semua tentang Mahapala ini. Tetap semangat dalam berorganisasi dan tetap mengaktifkan organisasi yang menjadi tanggung jawab kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.